Sebenarnya kami modal usahanya 600.000. Kita nggak punya toko, kita nggak punya apa-apa. Menyatukan pikiran 3 orang yang belum pernah nih bisnis. Sangat buruk itu pada awal menu kita ya. Dan bisa lebih banyak menjangkau masyarakat yang ada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjunis. Di sini saya sebagai pelaku usaha UMKM. Kenapa saya memilih kuliner? Ya, saya awalnya terpikir untuk memberikan solusi nih, kemudahan untuk orang. Dari situ saya bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang kuliner-kuliner di sekitar sini gitu. Pada saat itu kuliner sangat-sangat menjamur sekali. Kita memulai usaha tempat jajan PKU ini awalnya itu dengan modal seadanya. Waktu itu juga saya, Rifda, itu waktu itu baru banget berhenti kerja. Jadi memang benar-benar dari sisa gajian kami yang terakhir itu. Awalnya sebenarnya kami modal usahanya 600.000. Dari 600.000 itu gimana caranya saya bisa beli bahan dan belajar. Jadi awalnya tuh dari situ belajar selama 3 bulan, cukup lama. Dari awalnya harus tahu nih gimana nih cocoknya ayamnya untuk bagian crispy-nya ataupun yang slice-nya. Belajar selama 3 bulan, didampingi dengan orang terdekat untuk ngasih tahu ini rasanya enak, ini rasanya gimana. Akhirnya setelah 3 bulan melalui proses panjang, akhirnya teman-teman terdekat, keluarga terdekat mengatakan bahwasannya makanannya udah cukup layak dijual. Kemudian saya memutuskan kuliner apa yang mau saya ambil gitu. Dan saya butuh tim untuk membangun sebuah brand, sebuah kuliner dalam proses pembuatan usaha ini gitu. Dan saya mengumpulkan 2 orang teman saya yang saya percayai tentunya. Dan pada April 2020 kami mulai praproduksi, mulai survei ke sana kemari untuk apa sih yang lagi dibutuhkan oleh orang-orang gitu. Dan tepatnya bulan Mei kita sudah mulai buka online. Bukannya online dulu, kita nggak punya toko, kita nggak punya apa-apa. Kita hanya punya satu menu dan beberapa alat masak gitu, yang sederhana saja gitu. Dan kita mulai promosi melalui WhatsApp, Instagram. Kita tawarin ke orang-orang dulu bahwa kita tuh ada. Kesulitan yang kita hadapi selama buka usaha ini, apalagi kita masih baru ya, dari menyatukan pikiran 3 orang yang belum pernah nih bisnis, tapi harus langsung berkecimpung di bisnis. Itu pasti banyak tantangannya, dari yang marah-marah, yang ini. Tapi seiring berjalannya waktu, kita makin bisa mengatasi itu. Kemudian lika-likunya lagi, ide bagaimana sih bisnis ini bisa berkembang? Apa sih alasan orang untuk datang ke sini gitu? Apa bedanya kita? Kita harus selalu tahu itu, selalu upgrade pemasaran. Lalu apabila ada dengan barang-barang yang seadanya ini, yang baru kita cicil satu persatu, bagaimana caranya kita bisa memenuhi pesanan dari customer, karena customer itu beda-beda, ada yang mau cepat, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Dan itu pun kita masih belajar juga untuk bisa memenuhi apa sih keinginan dari customer. Kita mulai untuk promosi, kita chat pribadi orang-orang sekitar kita, mulai dari teman-teman kita, keluarga. Kemudian kita mulai membangun brand di situ. Yang pada saat itu saya terpikirnya bukan nama dari produk saya, tapi saya lebih ke umumnya. Saya terpikir suatu nama itu tempat jajan gitu, karena murah diingat gitu ya, tempat jajan PKU. Dari tempat jajan itu, saya mulai berpikir kita harus mengadopsi beberapa menu gitu. Pada awalnya itu
Kita maunya rice box gitu, rice box nasi yang bahan bakunya ayam dan nasi. Tapi lama-kelamaan itu berkembang gitu, dari yang satu menu, dan dari kebutuhan masyarakat ini kita melihat mereka menanyakan sesuatu yang lain gitu. Mereka udah dapat makan dari kita, itu mereka butuh minum gitu. Dan kita pikirlah membuat brand minuman. Karena ini tempat jajan, kita harus beragam menunya, harus banyak. Akhirnya kami mencoba pertamanya tuh share ke teman-teman terdekat untuk nyobain ini rasa pertama gitu. Produk kami yang pertama itu dimulai dengan minta tolong share-sharekan di WA, story WA sama Instagram. Alhamdulillah dari penjualan pertama itu kami balik modal, sangat amat balik modal. Dari yang modalnya 600.000, udah beli bahan semua, langsung dapat keuntungan setengahnya dari itu. Dari situ mikir nih, oh kayaknya makanan kami cukup diterima di pasaran. Awal mulanya kita buka di sini itu karena kita tuh kekurangan modal awalnya. Jadi kita mengusulkan buka di komplek gitu, di rumah kita sendiri, kita tempat tinggal. Kebetulan ada itu garasi di samping, kita bangun di sana dulu gitu. Strategi yang kita pakai itu, kita memakai yang namanya offline dan online gitu. Kita nggak monoton di offline aja ya. Kita juga harus mengudara gitu. Kita harus memperkenalkan produk kita melalui internet dan menggunakan jasa-jasa seperti GoFood. Itu sangat membantu menurut saya. Dan awal mulanya kita membangun di sini itu yang namanya awal ya, belum ada pembelinya gitu, belum satu pun gitu, karena orang belum percaya dengan produk kita gitu. Sampai akhirnya itu kita mengundang teman-teman dekat dulu ya, teman dekat, keluarga, barulah di situ orang tuh memberikan respon gitu terhadap apa yang kita jual gitu. Sebagian orang memberi respon, oh ini sudah enak gitu, dan sebagian lagi ini sangat buruk gitu pada awal menu kita ya. Dan setelah itu kita belajar dari komentar-komentar itu, kita perbaiki, kita revisi lagi, kemudian barulah kita dapat resepnya gitu. 1 tahun kita berjalan gitu, kita udah nampain hasil gitu. Dan orang-orang pada berdatangan, memesan melalui offline maupun online gitu. Kita udah mulai dikenal di Pekanbaru. Motivasi kita sampai saat ini masih menjalankan usaha ini tentu saja dukungan keluarga, teman-teman, dan tentunya kami masih solid menjalankan usaha ini. Terlepas dari seadanya modal yang kami bangun awalnya, tentu campur tangan Allah nggak bisa dipisahkan. Rezeki itu tetap selalu ada untuk siapa yang selalu berusaha, tapi di luar itu kami tetap harus lebih kreatif lagi, lebih memikirkan gimana sih caranya bisa lebih menjangkau masyarakat untuk lebih tahu produk yang kami bikin. Mungkin sebagai pemula dalam bisnis ini, kadang kami merasa nih kalau misalnya omsetnya ada sekian, kayaknya udah cukup nih. Padahal di dalam melakukan bisnis itu nggak ada kata cukup. Setiap hari itu selalu berinovasi, selalu harus kreatif. Harapan saya ke depannya semoga kita bisa membuka lapangan usaha untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dapat membuka booth di berbagai tempat lalu cabang di seluruh Indonesia. Harapan saya untuk tempat jajan PKU, yaitu saya ingin tempat jajan PKU bisa berkembang secara luas khususnya di Kota Pekanbaru. Harapan saya ke depannya untuk tempat jajan PKU tentunya makanan kami dapat dinikmati oleh semua kalangan dan bisa lebih banyak menjangkau masyarakat yang ada di Pekanbaru. Kemudian tentunya bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang saat ini di masa sulit pandemi ini kita bisa sama-sama membantu.